Hey guys, selamat datang di Tab. Halo guys, gimana kabar? Mantap semuanya, good. Kalau semuanya mantap. Jadi kali ini aku bareng sama adik pupuku Riko. Jadi nih masih jomblo. Jadi buat cewek-cewek yang jomblo, silakan nih kalau mau kenalan nih. Oke guys. Jadi kita mau membahas tentang deep web. Aku juga tadi kan ngobrol-ngobrol nih sama adik pupuku tentang ya deep web ini gitu. Aku juga nggak nyangka gitu. Ternyata adik pupuku ini udah lama ini berselancar di deep web lah begitu istilah. Berselancar ya dalam artian tenggelam. Hampir Hampir tenggelam. tenggelam kan begitu. Jadi aku juga kaget gitu. Loh, tapi itu dulu bang katanya gitu. Dan adik pupuku ini Riko ini ternyata salah satu admin di Telegram untuk grup deep web ini kan gitu. Jadi aku pikir ya kok nggak pernah cerita gitu loh. Baru tadi lah cerita, makanya ya udah kita expose di sini apa itu deep web, isinya bagaimana, dan ini lebih ke edukasi sih. Jadi kita semua bisa berpikir perlu nggak untuk masuk ke deep web, perlu nggak untuk menelusuri deep web itu apa. Jadi kalian harus tahu gitu. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, kenapa? Dengan begitu kalian subscribe channel ini, kalian mendapatkan banyak keuntungan, hiburan, edukasi. Yang jelas kita hidup ini kan kita butuh hiburan, kita butuh edukasi, dan kita butuh yang macam-macam. Dan di sini semua di channel ini ada. Oke, itulah keuntungannya kalian subscribe di channel ini. Ikutin terus setiap videonya. Oke, Cok. Deep web itu apa sih, Cok? Nah, itulah deep web itu seperti situs hitam, ilegal, bisa dibilang ilegal bisa sih. Yang tidak ditawarkan oleh aplikasi lain seperti YouTube, Facebook, ya platform atau Twitter, tidak ada di situ, cuma ada di gitu. deep web. Jadi deep web ini tempat situs-situs yang Menyeramkan. menyeramkan ya, yang tidak lazim lah ya. Tidak lazim. Oke. Di luar nalar. Oke. Karena memang dunia internet ini kan dia ada batas-batasannya yang bisa ditampilkan secara publik kan gitu. Contoh kalau video porno kan ada internet positif kan harus ke VPN ya. Pakai VPN ya gitu. Jadi Kalau itu tidak sama sekali bukan VPN, aplikasi lebih berat lagi. Seperti gitu. Union, Tor, Google apa ya, lupa pula. Nah, seperti itulah, bukan Tor, atau yang paling aman sih Tor sama Union. Union lebih aman. Kalau mau masuk ke situs-situs deep web itu ya. Deep web itu kan seperti nama panggilan aja sih. Oh gitu. Ya, situsnya ada lagi. Oh gitu. Jadi contoh kalau untuk yang pembunuhan situsnya beda ini. lagi. Oh, Ya, ini. untuk ini berbeda lagi. Untuk pantau CCTV pun CCTV seluruh dunia ini di rumah siapa ke rumah siapa beda lagi situsnya. Oh gitu, ada. Ada. Itu coba cerita dulu, Cok. Itu pantau CCTV di rumah itu gimana ceritanya, Cok? Aku pun lupa karena apa nama situsnya. Pokoknya ada, nanti ada di Google situsnya di web yang untuk mantau CCTV ada. Jadi setiap rumah yang ada CCTV itu kan dikoneksi oleh apa itu ya, internet juga kan, bisa ditembus. Iya, betul. Jadi hacker-hacker di Luar negeri atau di deep web ini lah ya. web ini udah tahu. Jadi contoh kayak di mana ya, contoh di rumahnya ada CCTV, ya bisa mereka lihat, mantau kita. Ada itu. Atau swalayan lain ada. Tergantung alamatnya di mana, kita tinggal ngerti alamatnya, ini segala macam. Dapat gedung, udah tinggal telusurin aja. Berapa CCTV di situ? Bisa dilihat. Oh gitu ya. Ya. Jadi, nah isi deep web itu, Cok, apa aja sih, Cok? Yang situs-situs apa aja sih yang di deep web itu sendiri, Cok, gitu? Yang apa yang Riko pernah selami lah gitu. Oh, selami. Yang paling seneng sih aku satanik ya. baru yang pembunuhan ya, seks menyimpang. Oh gitu. Apa lagi ya, kekejaman manusia kepada hewan ataupun sebaliknya ada. Oh gitu. Sebaliknya ada. Oh gitu ya. Tergantung kita suka kategori apa. Oh gitu ya. Tapi aku lebih seneng sih satanik. Oh, gitu. Tapi pun untuk masuk ke satanik susah, harus bayar nih. Pakai Bitcoin. Oh, pakai Bitcoin. Sekitar $50 atau $100 atau $20. Sekitar segitulah.
bagus kita makan kan gitu. Iyalah bener lah, $100 udah hitungannya 1 juta. Kalau sekarang udah 1.400.000 sekian gitu. Iya. Cuman memang kalau menariknya kita masuk satanik ini. Maksudnya situs satanik Itu ya? satanik ini. Ah. Apa yang nggak pernah kita lihat, kita rasakan, aduh. Apa itu contohnya tuh? Ritual-ritualnya, ritual mereka. Ya, ritual mereka ada. Ritualnya kayak mana yang Riko lihat itu mereka di dalam situs itu? Tempatnya gelap sih, nggak jelas ya. Tapi ada cewek yang tidur kayak di altar gitu, kayak lagi ibadah gitu. Emang nggak jelas. Nyanyi, tempatnya gotik gimana gitu, hitam gimana. Gitu sih. Ada yang minum kayak minum anggur, mana merah, emang nggak tahu itu apa. Oh gitu. Yang tadi Riko ada cerita sama Bang, yang mayat dibangkitkan gitu. Oh iya, itu ada. Itu kayaknya tahun-tahun lama itu video itu. Kayaknya kayak tahun-tahun 70 atau 80. Oh, itu tahun lama. Tahun lama. Tapi di video kan gak sama mereka. Terus kok di video itu sekitar 5 menitan, 5 atau 7. Oh, durasinya 5 sampai 7 menit ya. Jadi, ini ada satu mayat. Hah? Dia diletak di tengah lingkaran kayak pentagram gitu. Terus orang itu berdoa ataupun apa, didiami sama orang itu sampai 3 atau 6 jam. 6 jam kayaknya. Gak lama bangkit. Apanya itu mayat itu tadi? Bangkit, berdiri. Mereka terkejut lah. Ada yang lagi merokok, ada apa lagi terkejut. Gak lama, orang tuh kayak diterbangin gitu. Oh gitu. Gak, apanya, kameranya jatuh, mati. Dah, selesai video itu. Gak jelas, pokoknya. Yang jelas mayat itu hidup. Mayat itu jadi hidup ya? Hidup. Pertama memang udah dicek mereka udah mati. Oh iya. Bahkan kalau orang mati kan ininya tangannya itu gimana kita bilangnya? Udah kayak nggak ngelawan gitu tangannya. Iya. Gimana kita bilangnya? Udah lumpuh lah gitu. Udah dicek mati. Tiba-tiba hidup. Setelah proses itu. Itu nggak tahu lah itu memang roh dia atau orang lain nggak tahu kita. Iya ya. Dan itu Cok, di web ini yang Riko lihat, orang itu banyaknya minatnya kemana sih Cok? Ke jenis yang mana gitu? Ke gore sama seks. Oh gitu ya. Lebih banyak Gore itu gitu. maksudnya pembunuhan itu gitu ya? Iya, gore, best gore, seks ya seks menyimpang. Nggak usah aku sebut lah apa nama situsnya, terlalu bahaya nih. Sama satanik ketiga. Ada beberapa orang yang agak tertarik sama satanik. Salah satunya aku. Pembunuhan sih paling banyak pembunuhan. Nah, coba ceritain kok, gimana awalnya Riko bisa masuk ke apa ya situs-situs di web itu dan akhirnya lama-lama makin menyelam di situ gitu. Pertama sih hanya ada teman ngirimi video. Jadi aku bilang, ini kan nggak mungkin video yang kayak begini, yang nggak beres ini ada di YouTube. Pada zaman 2000 berapa itu, 2006 atau 2005. Ada kok katanya. Memang itu masih ada. Kalau 3 hari udah dihapus sama pihak YouTube. Loh, kok udah nggak ada lagi? Kok bilang. Ada nama apanya kok di web, cuma situsnya beda lagi. Mau aku kurang ngerti juga masuk ke sana. Ya aku nggak tahu, udah selesai lah pembicaraan itu. Nggak lama ada di teman di Facebook ngasih video itu juga. Aku dapat dari mana di situs ini kok begini. Kasih taunya lah sama aku cara masuknya. Cara nyelaminya, begitu sampai sana gimana keluar. Jangan salah, begitu masuk belum tentu kita bisa keluar. Kenapa? Ini jelas semua alamat kita, ID handphone ataupun di PC kita udah kesamaran semua. Oh gitu. Jadi makanya untuk masuk ke sana itu ada aplikasinya, biar supaya kita nggak terlacak gitu masuk ke sana. Jadi ketika kita masuk kita nggak bisa keluar gitu ya? Bisa kalau kita nggak pakai salah satu aplikasi yang aman. Kalau nggak pakai itu kita masuk udah nggak bisa keluar. Ibarat udah kita masuk udah. Jadi penghuni tetap gitu ya? Di situ penghuni tetapnya gini. Alamat IP kita itu nggak kemana-mana udah, nggak bisa lagi ke sana ke sini. Kayak itu gini Cok. Kalau kita, maksudnya kalau kita nggak nonton video itu di situ nggak apa-apa kan? Nggak ada efek buruknya kan? Maksudnya gini, nggak diserang sama mereka kan? Gini Bang, kita ibarat masuk ke rumah orang tanpa permisi, gimana pemilik rumah? Ya pasti marah lah. Nah begitu. Nah mereka marahnya ntar mereka buat apa? Nah, mereka biasanya ya menggunakan ID kita tuh untuk hal yang jahat. Oh dihack. Seperti itu, lebih dihack sih. Biasanya dihack gitu, di teror gitulah biasa.
Kalau aku sih nggak pernah digitu ya, temanku yang pernah katanya cuman alamat IP-nya tuh kayak udah nyasar ke Amerika katanya, udah kemana. Bahkan pernah dimarah-marahi juga sama salah satu perempuan di Amerika Latin. Kenapa kamu ganggu saya begini, ngirimi saya begini? Padahal bukan dia. Oh gitu. Kaget dia. Kok bisa gini katanya, tiba-tiba masuk email. Betul. Jadi gini guys, kadang-kadang mungkin kita ada akun sosial media kita yang, atau akun sosial media orang lain atau teman kita yang tiba-tiba ya kok dia melakukan ini gitu loh. Padahal nggak sama sekali. Ternyata bisa jadi ada indikasi lah. Ada indikasi itu teman kita itu mungkin dia masuk ke deep web. Oke, bisa. Terus dia ya nggak mau lagi berinteraksi di situ, dia nggak ada interaksi di situ, akhirnya orang-orang di situ marah, dihack, kemudian ya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik ya cuy ya. Iya, lebih situ tidak baik. Oh gitu ya. Nah cuy, itu rata-rata cuy pengunjung di deep web itu umur berapa yang kau tahu cuy? Kan karena kau sempat megang admin Telegram untuk WA pun sempat, cuman karena kurang gimana, banyak bersinggungan juga aku, karena mereka kayak udah didoktrin gitu. Masih sempat ada satu chat gini, kenapa kita tinggal di Indonesia? Kenapa nggak di Amerika Latin seperti Meksiko ataupun negara-negara yang gimana kita bilang yang gangsternya banyak, biar bisa enak kita membunuh-bunuh orang. Situ kami agak-agak cekcok lah gitu. Terakhir aku sama salah satu temanku, kita nggak bisa lagi di sini. Ini udah nggak sepemahaman, kami bilang. Nah kita buat Telegram aja lebih aman. Kalau di WA ini kan kita sebar link WA kita, sembarangan orang bisa masuk gitu. Betul. Jadi kami nggak mau lagi gitu. Jadi kami buat Telegram, kan agak susah. Memang harus tahu nomor, harus permisi lah gitu sama semua adminnya. Kalau cuma bisa kalau di WA satu admin yang bisa setujui masuk ya. Masuk betul. Kalau Telegram nggak. Jadi kami lebih ke situ. Tapi sekarang karena udah aku bilang udahlah kita nggak usah nyelamin gini lagi, kita udah tahu semua isinya, udahlah bubar lah masing-masing. Tapi kami nggak bubar, masih ada sih, cuma nggak mau bahas-bahas itu lagi karena rata-rata kan yang member-member itu kan udah tahu semua isinya. Yang umur rata-rata ya, umur rata-ratanya anak-anak lajang tanggung sih, anak-anak baru gede biasa yang kepenasaran. Yang kayak masih sekolah SMP, ada SMP, SMA, kuliah. SMP, SMA, kuliah. Ya. Wah, bahaya. Untuk pekerja 1-2 orang sih, yang umur 28, 25 itu 1 atau 2, 3 orang, 1 2 3 sih. Sisanya ya anak-anak lajang tanggung. Yang baru besar. Memang ini juga dilema ya, cuy ya. Kementerian Informatika ini, komunikasi ini, Menkominfo ini memang seharusnya ini kan nggak boleh bisa diakses kan, karena kan bahaya ini kayak gini sering-sering ditonton guys. Makanya kenapa video ini kami buat supaya ini jadi edukasi buat kita semua, jangan masuk. Nanti kalian tahu lah ini bahayanya gimana kan begitu. Ini benar-benar edukasi, jangan masuk gitu. Karena memang isi videonya waduh. Lucu tak? Aku hampir gimana gue bilang? Mandang orang tuh rendah kali. Jadi kalau gimana tuh? Ini manusia nih kucucuk matinya nih seperti yang di video-video ini mikirku. Taunya aku titik-titik fatalnya kan gitu kan. Iya. Jadi kok macam-macam aku langsung kucucuk pada saat itu. Gue otakku nih udah psikopat lah. Kayak nek ibarat kalau lihat orang susah seneng aku gitu. Pada saat itu ya. Jadi aduh udah rada-rada gangguan lah. Tapi gini lah, boleh melihat tapi jangan didalamin. Tapi nanti kalau ini diganggu kan gitu cuy. Tidaknya kan ada seperti admin kan udah di save-nya gitu kan. Video-video itu tadi udah diunduhnya, kita tinggal nikmat. Seperti inilah kayak aku gini kan. Kan udah ada video itu kan udah banyak. Sekitar 400 atau 500 nih videonya ada. Telegram. Lihat aja, jangan di masuk ke sana gitu. Udahlah, cukup kami aja lah yang nyelam, kalian jangan gitu. Kami pun nyelam pada saat itu, isengnya kok bisa masuk. Kok aman, rupanya salah satu aplikasi itulah yang menyelamatkan kami. Kalau nggak selamat kami masuk situ, nggak bisa keluar kan. Janganlah. Jadi kayak seperti dicuci otak kita, seperti lihat orang susah seneng gitu. Aduh, bahaya ya. Apalagi gini, di salah satu situs itu ada yang menyediakan live loh. Jadi untuk kategori gore ada yang live. Live ada.
Gore live. Gore ini Sadisan lah gua dibilang. Lebih ke sadis. Sadis, Untuk kejam gitu ya. seks ada yang live. Aduh. Ada yang live, ya ada. Satanik, ya ritualnya ada yang live. Ada Contoh yang... salah satu yang live itu yang pernah Riko lihat gimana yang Gore ini? Oh, yang Gore, yang live belum pernah dapat bang. Pernah sih, cuman udah dicincang lah, udah habis lah. Oh gitu. Tinggal pun udah males ya, karena dia udah mati pas lagi hidup nggak kuliah. Tapi untuk yang seks pernah yang Gore, ya udah dicincang. Yang seks campur Gore ya, seks campur Gore ini kok aku bilang. Anak kecil itu yang dipotong, yang begini, yang udahlah, udah cukup. Cukup lah. Sakit kepala, janganlah. Nah itu tadi seperti Riko bilang banyak yang usia ABG, anak ABG ya. Orang Indonesia banyak kan di sana tuh. Maksudnya yang Riko tahu lah, Riko kan sempat jadi admin Telegram. Banyak nggak anak-anak ABG Indonesia yang yang suka gitu mau lihat situs-situs di deep web ini? Oh, banyak lah. Bahkan perempuan laki. Wah, nggak lihat genre. Mau anak kecil, mau perempuan, mau apa, banyak banget lah. Mereka minat ya. Minat. Ini jadi dari video ini tugas kita bersama lah, termasuk bilang sama. Jadi enggak sebetulnya kalau kementerian sih udah bagus sih. Setidaknya di web itu di Google cuman situs ilegal begini. Iya, cuman kan ini kan harus ditutup tuh gerbangnya tuh. Anak-anak ini kan susah dibilang jangan makin buat. Kan mereka nggak bisa, kok aku yakin nggak bisa akses untuk beberapa orang yang bisa. Memang yang punya ilmu komputer ya. Yang tinggi yang bisa. Aku pun kalau nggak dibantu nggak mungkin bisa aku. Jujur aja. Karena aku dibantu salah satu teman-teman dunia maya lah, dia bilang. Jadi aku tinggal masuk. Contoh gini, aku udah dikasih link. Nah ini kok nggak perlu nyelam lagi, kok cuma download aplikasi ini udah selesai kok. Makanya sebenarnya itu udah tua. Hacker Indonesia yang tingkat tinggi perlu sebenarnya dikerjakan di Menkominfo ini kan. Supaya apa? Mereka ini yang antisipasi hacker nakal yang bisa membantu orang lain ngakses masuk ya macam-macam, mau penipuan kayak, mau yang masuk ke deep web kayak, mau apa kayak dark web itu segala macam. Perlu itu sebenarnya kan. Ini jadi sebenarnya masukan buat untuk Menkominfo, untuk yang pekerja ahlinya, untuk yang memblokir akses yang ke situs-situs yang begitu-begitu, itu perlu hacker tinggi itu pekerjakan lah, nggak perlu mereka nggak perlu jalani tes TKD. Udah, itu saran dari kami aja. Biar apa? Mereka yang menangkal, karena mereka yang ngerti, kan begitu. Jadi aku sempat berpikir gini juga sih, sama adalah salah satu temanku kan. Kenapa di web ini nggak dihapuskan? Kenapa nggak diberantas? Kalau aku lihat sih ada petinggi juga yang bermain di sana di luar negeri sih aku ya. Kenapa situs ini nggak akan dihapus? Ada keuntungannya juga bagi mereka. Apa itu? Uang? Sepertinya uang. Satu, jual beli senjata. Di mana? Ada nggak? Waduh. Nggak mungkin lah di Tokopedia jual beli senjata, nggak mungkin. Oh berarti maksudnya di deep web itu ada jual beli senjata tuh? Ada, pasti ada situs kayak gitu. Pasti. Di situ. Tapi nggak semua orang kan bisa akses. Ya semua orang bisa akses sana. Lagian pun begitu masuk nggak bisa keluar gitu bakal. Iya ya. Karena di web ini gimana ya? Seperti sarang mafia. Kalau kita orang-orang nunggu masuk ya selesai lah. Makanya ini perlu ditanda-tanya juga gitu kan. Kalau ada seandainya kejadian-kejadian yang kita lihat contoh ya, maaf kata murder atau pembunuhan yang tragis gitu, atau yang sadis gitu, atau kejadian-kejadian sadis yang terjadi di Indonesia, pelakunya ini perlu kita cari perlu kita perhatikan itu dia, karena umumnya orang melakukan sesuatu pasti ada yang mempengaruhi kan gitu. Pasti pernah lihat sesuatu. Itu perlu dicari tahu gitu. Dan gini pernah punya pengalaman nggak orang-orang Indonesia khususnya yang pernah ikut menyelam di situs-situs deep web yang melakukan pembunuhan? Yang sempat mencuat lah, atau yang sempat terkenal kasusnya di Indonesia. Ada sih beberapa, cuman nggak mungkin ku sebutkan. Pokoknya ada lah. Ada ya? Dia sempat vokal juga di grup WA. Oh gitu? Ada. Itu yang mana itu, Kayaknya masih anak SMP kayaknya. Yang anak SMP yang?
Yang sering vokal di WA tuh. Enggak, maksudnya kejadiannya mana nih, Cok? Bunuh kayaknya bunuh. Yang anak kecil. Oh, yang dibungkus di dalam lemari itu. Sepertinya itu kayaknya. Sepertinya itu. Oke. Karena kalau dilihat dia nggak pernah dia nggak pernah pakai foto asli orang itu. Jadi aku dia kurang tahu gitu. Oh, mereka foto profilnya bukan foto asli. Kadang foto-foto anime, Oh, foto. gitu. Kadang nggak pakai foto. Nah, Oh, gitu. Jarang mau tunjukin identitas asli. Kadang cuma topeng aja, tahu topeng apa itu yang hitam, topeng hacker itu. Oh, gitu. Jadi kalau untuk ke deep web ini, Hah? gimana aku jelasinnya ya? Mungkin udah nggak barang umum lagi ya, bukan barang apa lagi gitu. Semua orang udah tahu lah situs ini. Cuman jangan terlalu menyelam lah kalau aku bilang. Dan jangan nggak usah masuk lah ya. Gak usah masuk lah udah. Iya itu. Bahaya. Bagus nikmati aja platform seperti YouTube. Iya, yang normal-normal gitu. TikTok nggak masalah meskipun Iyalah, benci hiburan kok. TikTok yang benci. Kenapa gue benci? Kayak ada kerjaan aja joget-joget. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Kenapa harus joget? Boleh nasi tapi jangan gimana gitu. Nah, aneh lah. Iya ya. Jadi, Cuk, Gimana? yang ditawarkan di web ini sama orang-orang yang masuk itu apa sih, Cuk? Gini bang ya, yang ditawarkan sih gimana? Apa yang nggak pernah kita lihat kan kita penasaran gitu. Hanya itu. Seperti ini loh yang nggak pernah kamu lihat, kamu lihat. Pertama kita jijik, kenapa gini? Dia lain, ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Gitu. Oke, guys, ini aku angkat nih. Dan ini pertama kalinya di YouTube dan belum ada yang pernah ngangkat ini. Tadi Riko sempat cerita. Oke? Cuk, tadi Riko bilang di deep web ada salah satu situs yang menyediakan pembunuh bayaran. Ada. Ah, Ada itu udah tahu orang tuh. Baik. ada yang berbayar, ada pula yang gratis. Ada sih sukarela, tapi kayak di Amerika itu, di Amerika ya. Oh, dia tapi mau kalau seandainya negara lain yang pesan dia nggak mau ya gitu ya, kalau yang sukarela Terlalu gitu ya. jauh nggak mungkin lah. Oh, gitu ya. Ada beberapa sih. Pembunuh bayaran ada. Iya. Tapi pun kita nggak sembarangan, orang itu pun kalau kita kasih orderan fiktif kita ini kejar. Oh, gitu Seperti ya. itu. Mereka memang haus darah. Orang-orang Memang orang-orang di dalam situ memang rata-rata psikopat lah ya. bisa Nah, dibilang seperti ya. itu. Udah ada kelainan lah. Jadi di deep web itu ada juga seperti apa ya, hadiah dari deep web. Dia kita pesan apa itu ya? Pesan box gitu. Isinya random, kita nggak tahu apa. Nanti yang dapat handphone lah, ada yang dapat kayak buntelan-buntelan. Ada tuh apa namanya, gift the web ya. Nah, pun nggak kurang tahu. Harganya sekian, tak berapa dolar lah itu. Nanti dia dikasih bungkusan dari deep web itu. Entah nanti punya si korban, entah nanti punya si pelaku, kita nggak tahu juga. Oh, gitu. Entah baju-baju, pokoknya random lah isinya, nggak tahu kita apa itu. Kita kayak mesen sesuatu yang random, apa yang ditawarkan di web itu. Itulah, ada tuh di web. Berarti yang ditawarkan ini hanya sebatas kepuasan ya. Kepuasan yang tidak lazim ya kan. Yang Bukan tidak kepuasan ada... sih bang, bukan kepuasan kok aku bilang. Jadi Menawarkan penasaran kita lah selama ini. Ibaratkan gini, ada seperti pembunuhan gini. Loh, ini kan gak ada di YouTube. Jadi kita, di mana dapat ini ya? Gitu. Kok ada di internet rupanya begini? Ada yang pasti cari-cari. Oh, di web rupanya. Di web ini seperti nama panggilan, situsnya beda lagi. Iya. Dark web dia. Jadi situs hitam di internet. Jadi Cok, inilah kalau yang Riko dalami lah selama ini di deep web ini, yang di inilah situs-situs yang di deep web ini. Mereka ini yang punya situs-situs ini, mereka sebenarnya buat situs ini mengharapkan keuntungan finansial, duit atau gimana Cok? Pasti lah, pasti uang satu. Ya, untuk dana-dana orang itu juga. Jangan salah, organ-organ ini kita buka-bukaan aja. Jual organ kuasa pun ada di sana. Kurasa ya, aku belum pernah lihat. Cuman kayak aku yakin jual-jual organ tubuh kan pasti di deep web ada pasti. Pasti ada sih. Iya. Kayaknya ada. Kayaknya. Cuman aku belum tahu pasti, belum pernah nyelam sih sampai situ. Kalau untuk bunuh-bunuh kenapa sampai dimutilasi khususnya di kuat, pernah aku lihat. Untuk apa ini pikirku? Entah pun jual beli organ ada juga di situ. Mana tahu kita. Iya sih. Nah,
kalau dampaknya ini kan ke psikologis orang yang nonton ya cuy ya. Iya. Riko sendiri pun udah sempat mulai gamang ya cuy ya. Emang gampang marah nih orang tuh, kayak rendah kali. Pokoknya udah semenjak aku menemukan MLI sih. ML itu yang Deretan channel Muslim. majelis ya, Tretan Muslim sama Coki ya. Tripar Dede. Majelis lucu Indonesia. Nah, jadi semakin yakin saya bahwa komedi yang sesuatu yang hitam makin menyenangkan. Tapi tidak untuk membunuh ya. Enggak. Pokoknya sekarang yang komedi-komedi aja lah dicari. Iya ya. Yang begitu-begitu ya cukup tahu aja. Karena gini, gimana ya? Kesedihan orang itu bukan untuk ditonton. Kok bisa kita tolong? Betul, pas itu pas. Kita tolong, jangan. Pas. Jangan kita buat dunia ini seperti neraka, jangan. Sedih loh, karena aduh udahlah. Mungkin yang tahu di web ataupun pernah nonton salah satu videonya, kita situ mau nangis, masa jijik, masa apa. Cuman karena rasa penasaran tadi, kita hanyut gitu. Awalnya penasaran sih, sama kayak jatuh cinta, awalnya penasaran, lama-lama iya, wah gitu kan, gitu terakhir kan. Berarti yang dibuat sama situs-situs di deep web ini kan mengubah mental kepribadian orang lain cara perlahan kan gitu Cok, dari jarak jauh kan gitu. Disajikanlah video-video yang begitu-begitu kan gitu kan Cok. Jadi memang ini guys, saran dari kami, bahkan himbauan tegas dari kami, jangan coba-coba masuk ke situs-situs deep web. Ingat baik-baik, kalian ini hanya sebatas kulit luar, edukasi aja lah, gambaran. Jadi kenapa itu tadi seperti Riko ini aku baru tahu loh, ini adik sepupuku sempat udah wah gitu kan, lama gitu dia mengikuti situs-situs di deep web ini. Wah, aku baru tahu ini gitu. Jadi memang jangan ya cuy ya, memang apa ya, memang bukan untuk dikonsumsi itu. Kalau aku gini sih, awalnya aku penasaran sama Satani. Aku bukan untuk melihat gore-nya lebih ke jijik. Pernah aku tiga hari itu gak makan aku gara-gara itu. Cuman gimana aku bilangnya, kilo geli lah gitu. Lebih ke Satani gitu aku lihat. Pengen lihat nih pertama, cuman memang susah kali diterobos masuk. Yang lain rupanya lebih menyeramkan daripada Satani. Oh gitu. Gore itu serem itu. Serem. Udah. Baru sadar aku pas saat itu bahwasannya manusia lebih seram daripada iblis. Betul. Manusia lebih seram. Kejil lah liatnya. Kalau yang lebih baik lah dia tausiah, lihat ceramah-ceramah biarpun apa, ataupun lihat komedi-komedi. Nah, itu tontonan yang menyehatkan ya. Kan. Kalau kayak gitu-gitu buat sakit jiwa coy, sakit mental. Karena gini di deep web itu gimana aku bilangnya? Coba lebih keras lagi soalnya coy. Bayangi ya, ini aku kasih gambaran sedikit lah, badan terpisah-pisah. Kayak mana kita bayangin itu aja lah. Memang benar. Tapi ada juga video gore itu nggak selamanya membunuh, nggak ada yang korban bunuh diri, ada yang lompat dari lantai sekian, ada yang ketabrakan, ada. Itu kategori gore ya. Bukan semuanya pembunuhan, bukan. Iya. Semuanya pembunuhan. Iya. Jadi cuy, kan Riko mantan orang yang berkecimpung masuk ke situs-situs di web. Apa yang mau Riko bilang ke orang-orang Indonesia atau orang-orang yang nonton video ini terkait tentang situs di web ini? Saran, masukan dan yang lainnya, Cok. Aku bilang boleh tahu, cuman jangan didalamin kali. Cukup tahu aja, oh di web ini situsnya ilegal. Udah jangan masuk. Jangan. Kok udah masuk nanti ketagihan. Bukan tagihannya gini loh. Udah tengok satu, mungkin masih ada yang lagi lebih menyeramkan. Lama-lama terhanyut. Udah masuk ke kategori gore, masuklah ke yang seksnya, udah set sataniknya, nanti ke yang begininya, begini. Tapi ya nggak sembarangan orang sih. Jadi untuk masuk sana pun sulit. Mungkin hanya segelintir orang lah yang bisa.
Jadi kalau aku bilang udahlah, jangan nonton video kayak gitu, anggap aja video gitu ada memang, cuman udah jangan dilihat, cukup tahu aja gitu. Jadi itu ya guys, ya cukup tahu aja, nggak usah dilihat-lihat lah, karena itu bisa merusak mental, kejiwaan semua gitu. Jadi waduh, ini memang hal yang berharga buat kita semua. Kenapa? Kita ini orang-orang semenjak era digital ini kan sedikit-sedikit tek, gampang kali kan informasi itu diakses kan gitu. Media itu di tangan semua. Jadi memang ini kan penting, karena itu kan kita kan jadi akses kita untuk ke video-video gitu kan jadi lebih mudah. Sangat mudah. Jadi janganlah. Karena apa? Sekali lagi dibilang, seperti tadi Riko bilang, aku juga bilang, itu bisa merusak mental, merusak pola pikir, jiwa kita yang dirusaknya. Nanti itu akan berpengaruh ke tindakan ke kita, perilaku kita kan begitu. Oke, jadi jangan. Oke kok, aduh terima kasih kok ini buat ini sharing-sharingnya ini berharga nih Co. Kenapa? Setahu abang sih Co, di YouTube khususnya Indonesia, kayaknya baru inilah pertama kali ngobrolin deep web dari orang yang memang langsung terjun, bahkan admin salah satu admin di grup deep web Indonesia kan gitu kan. Tapi udah nggak lagi kan, udah nggak aktif lagi. Jadi ada 4 bulan nggak aktif lagi. 4 bulan ya cuy ya. Jadi memang udah bubar lah gitu. Udah kita kerja bagus-bagus, cari kehidupan yang bagus-bagus, gak usah lihat yang kayak gitu-gitu lagi lah. Dan cukup tahu aja lah, janganlah seperti itu gitulah. Kami udah buat komitmen juga udah. Kalaupun masih ada orang-orang yang pengen lihat gitu, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Jadi nggak disarankan lah kan begitu. Jadi aduh, tadi aku sempat lihat video-videonya yang lebih begini. Aku sampai di web tahu gitu kan, cuman nggak mau sampai dalam itu. Aku lihat tadi waduh. Jadi masih ada sih sisa videonya, udah sempat kuhapus rupanya masih ada yang tersisa. Iya, jadi aku lihat aduh ini parah, bener parah, serius parah. Aku tadi tempat bilang gini guys, aduh ini kalau di Indonesia ini banyak yang begini, aduh bahaya tuh. Makanya aku lebih senang konten orang-orang sekarang lebih berpacu untuk buat konten-konten yang menarik. Iya, daripada yang kayak gitu-gitu. Dan syukurnya YouTube ini pun platformnya platform positif. Jadi yang segala hal yang berbau kekerasan, pembunuhan, seksual dan hal-hal yang negatif itu memang dilarang di YouTube kan begitu. Oke? Entah pun karena orang Indonesia taunya YouTube aja mungkin ya. Mungkin sih karena kebanyakan sih gitu taunya YouTube TikTok. Iya, YouTube TikTok. Udah itu aja sih rasaku. Twitter apa. Mungkin ada beberapa orang tahu di web, cuman segelintir orang sempat ini terlalu gampang dibuka. Udah rusak cuy. Sudah, darah orang begitu murah sih mungkin. Iya ya. Oke ya guys. Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Cuy, terima kasih cuy buat sharing-sharingnya cuy, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, memberikan edukasi buat kita semua. Oke. Bijaklah dalam berinternet kan gitu, menggunakan internet kan gitu. Jadi oke guys, dan bagi kalian yang setuju atau yang suka dengan isi video ini, kalian tekan tombol like dan kalian share di sosmed kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Dan jangan komen gini tuh, jangan komen minta videonya saja, jangan. Oh jangan. Kalau mau pribadi jangan ngomong di komen ya. Nanti kita sediakan, minta aja nomor WA-nya Riko. IG kita gitu. Jangan minta di itu, bahaya cuy. Oke guys, jadi terima kasih ya. Tuhan memberkati kita semua. Yuk, salam hormat dari kami yuk. Bye bye.